selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam perkuliahan daring di mata kuliah Training Isu Maternal dan Neonatal. Nah, ibu-ibu, saya berharap ibu-ibu di rumah, di pekerjaannya, ataupun sekarang lagi di tempat kerja sambil belajar, saya berharap ibu-ibu semua tetap dalam kondisi sehat, walafiat, tidak ada yang sakit dan dijauhkan dari penyakit. Amin. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang kalsifikasi plasenta, ataupun bahasa Indonesianya adalah pengapuran dari plasenta. Nah, tetap tonton video ini dari awal sampai akhir supaya ibu-ibu mengerti apa itu kalsifikasi daripada plasenta. Check it out. Oke, nah kalsifikasi daripada plasenta merupakan suatu proses di mana terjadi penuaan atau menuanya plasenta yang biasanya terjadi di kehamilan trimester ketiga. Nah, kalsifikasi plasenta jika dilihat dari USG atau USG, nah itu bisa dilihat ada terdapat bintik-bintik putih di sekitar plasenta. Ketika semakin tua kehamilan, maka bintik-bintik putih yang ada di plasenta tersebut akan semakin banyak. Namun, apakah mungkin bisa terjadi di bawah daripada trimester ketiga? Bisa saja. Nah, ini disebut dengan kalsifikasi ataupun penuaan plasenta yang terjadi secara dini. Nah, ini kalau memang terjadi secara dini, ini benar-benar akan menghambat nutrisi dan juga oksigen yang dibawa oleh plasenta. Dimana kita tahu ya, fungsi daripada plasenta adalah untuk mendistribusikan darah, di mana darah itu berisi nutrisi dan oksigen dari ibu menuju ke janin. Nah, jadi kalau sempat ini terjadi sejak dini, maka otomatis nutrisi dan oksigen yang ditransfer dari ibu itu akan terganggu untuk sampai kepada janin. Nah, di samping itu ya ibu-ibu, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kalsifikasi daripada plasenta itu disebut juga dengan deposit dari kalsium. Apa sih kalau kita tahu ya definisi secara umum ya, deposit itu berarti semacam saldo, deposit itu berarti semacam menimbun, menumpuk begitu. Jadi sebetulnya kalsifikasi daripada plasenta ini merupakan proses penimbunan ataupun proses kelebihan daripada kalsium di dalam plasenta, di mana ada efek yang sangat signifikan bisa mempengaruhi kondisi plasenta, di mana jaringan-jaringan di dalam plasenta itu akan mati karena tertimpa oleh deposit-deposit kalsium hingga akhirnya tidak berfungsi untuk membawa oksigen dan juga nutrisi yang tadi saya bilang. Nah, lalu kemudian deposit dari kalsium ini bisa mengakibatkan ataupun menyebabkan jaringan-jaringan yang tadinya di dalam plasenta jaringannya berupa jaringan-jaringan epitel berubah menjadi jaringan ikat. Deposit ini pada akhirnya akan menyumbat darah karena anggaplah misalnya seperti ini. Ini adalah saluran daripada plasenta. Lalu kemudian kalsium terus menumpuk seperti terjadinya hipertensi. Terus menumpuk hingga akhirnya darah itu tidak dapat terdistribusi dengan baik ke janin. Nah, sehingga akhirnya pasti akan mengganggu ya kan proses pemberian oksigen dan nutrisi dari ibu menuju ke janin. Jadi itulah dia bahwa kalsifikasi plasenta disebut juga dengan deposit kalsium pada plasenta. Oke, next adalah grade daripada kalsifikasi. Jadi ada tingkatan daripada pendiagnosaan terjadinya kalsifikasi plasenta ini. Jadi ada 4 grade. Yang pertama adalah grade 0, grade 1, grade 2, dan grade 3. Untuk grade 0 ini tidak ada sama sekali ditemukan terjadinya kalsifikasi ataupun pengapuran ataupun tidak ada bintik-bintik di sekitar plasenta. Lalu kemudian untuk grade 1 atau grade 1 itu terdapat sedikit gambaran dari kalsifikasi. Nah, untuk grade pertama ini sudah ada bintik daripada kalsifikasi, tapi untuk menemukannya itu benar-benar harus teliti, harus benar-benar secara di zoom seperti itu, harus benar-benar lebih dekat untuk menentukan bahwa itu memang benar-benar kalsifikasi. Lalu kemudian untuk yang grade kedua agak sedikit mudah untuk ditemukan kalsifikasi. Grade yang satu tadi mungkin agak sulit ditemukan. Nah, untuk grade 2 ini agak lebih mudah untuk menemukan adanya bintik-bintik ataupun kalsifikasi pada plasenta. Dan yang terakhir adalah grade yang ketiga, yaitu banyak sekali ditemukan adanya kalsifikasi ataupun bentuknya sudah menyerupai seperti lingkaran yang menggumpal, yang berkoloni, yang mengumpul-ngumpul. Nah, seperti itulah untuk grade-grade pada kalsifikasi plasenta. Hanya jika dokter sudah menemukan adanya gejala daripada kalsifikasi plasenta dan ditentukan bahwa diagnosanya terjadi pada grade 3, nah biasanya ini dibutuhkan pemantauan yang lebih intens lagi terhadap si ibu untuk memastikan bahwa pertumbuhan janin itu tidak terganggu dan tidak terhambat. Jadi memang proses daripada pengapuran ini benar-benar memberikan dampak ataupun efek di mana proses perawatan dan asuhan terhadap ibu hamil pastinya harus jauh lebih intens lagi.
Lalu kemudian apa sih yang menjadi etiologi ataupun penyebab terjadinya kalsifikasi plasenta? Nah, jadi belum ada penelitian yang benar-benar membukukan dan akhirnya memvalidkan penyebab daripada kalsifikasi plasenta ini. Namun yang paling mendekati itu adalah akibat si ibu itu menjadi perokok ataupun merokok. Nah, jadi efek daripada merokok inilah yang bisa menyebabkan proses terbentuknya bintik-bintik ataupun terjadinya pengapuran pada plasenta. Sedangkan untuk menetralkan efek daripada kalsifikasi ini adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Pastinya itu adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi buah dan sayur ini wajib dikonsumsi oleh ibu-ibu yang telah didiagnosa sebagai kehamilan dengan kalsifikasi plasenta. Selain itu, ibu juga bisa mengkonsumsi suplemen. Apa sih ciri-ciri daripada ibu-ibu yang mengalami ataupun yang didiagnosa kalsifikasi plasenta? Nah, yang pertama itu adalah minimnya gerakan pada janin. Jadi ibu-ibu bidan mungkin punya pasien, boleh selalu ditanyakan bagaimana kondisi gerakan janinnya. Nah, biasanya itu di trimester kedua, janin sudah bisa bergerak, sudah mulai memberikan tanda-tanda bahwa dia merespon apapun yang dilakukan oleh ibunya. Maka setiap kali ada pasien, ibu-ibu bidan boleh bertanya apakah gerakan janinnya aktif ataupun minim. Nah, seperti itu. Jadi keminiman daripada gerakan janin bisa menjadi salah satu patokan untuk mendiagnosa terjadinya kalsifikasi plasenta. Lalu kemudian yang kedua adalah diikuti dengan adanya komplikasi pada kehamilan, seperti misalnya perdarahan pervaginam, adanya kontraksi uterus, dan ada rasa sakit di perut hingga punggung. Nah, itu bisa saja menjadi komplikasi yang mengikuti ketika terjadinya kalsifikasi plasenta. Dan yang ketiga adalah pembesaran perut yang kelihatan berbeda. Mungkin tidak sesuai dengan kondisi kehamilannya ataupun tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, itu bisa menjadi patokan atau menjadi dasar untuk mendiagnosa kalsifikasi. Nah, apa sih tips-tips yang cocok ataupun apa sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk ibu-ibu hamil yang bisa menjadi saran ibu-ibu nantinya? Mengedukasi setiap pasien yang mungkin mengalami pengapuran plasenta. Yang pasti pengapuran plasenta ini sampai saat ini belum bisa divalidkan ataupun bisa dibakukan apa sih penyebab utamanya. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa beberapa teori menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah merokok. Rokok ini dikonsumsi sebelum hamil, mungkin ketika dia masih dalam masa-masa remaja ataupun masih dalam masa-masa gadis, sering mengkonsumsi rokok dan bisa berefek terjadinya kalsifikasi plasenta. Lalu kemudian sebisa mungkin ketika masih dalam fase kehamilan, usahakan untuk meminimalisir mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan penyedap ataupun makanan-makanan yang diawetkan, karena itu bisa saja menjadi pemicu ya untuk terjadinya kalsifikasi plasenta ini. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan, yang pastinya itu sayur dan juga buah. Jadi ini wajib dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Tidak hanya ibu-ibu yang didiagnosa pengapuran plasenta, tapi seluruh ibu hamil pasti akan diwajibkan untuk mengkonsumsi sayur dan juga buah. Nah, tidak hanya memilih makanan yang mengandung antioksidan, tapi bagaimana bentuk, bagaimana visualisasi dari sayuran dan buahan yang dikonsumsi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai sayur yang tidak segar, sayur yang sudah berhari-hari, atau buah-buahan yang sudah membusuk, yang sudah hampir busuk, seperti itu yang dikonsumsi. Tidak, tapi usahakanlah untuk mengkonsumsi makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang memiliki antioksidan yang masih segar, pastinya yang masih fresh, seperti itu. Bisa melakukan olahraga seperti senam hamil, kemudian sering yoga. Nah, itu bisa menghindari stres sehingga bayi pun bisa bergerak dengan aktif. Dan tadi salah satu daripada gejala kalsifikasi plasenta kan tidak adanya ataupun minimnya gerak daripada janin kan. Nah, jadi adanya gerakan-gerakan kecil pada ibunya tidak malas, ibunya rajin berolahraga setiap hari. Nah, itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya pengapuran plasenta ini. Nah, dan yang paling penting adalah rajin-rajinlah menyuruh pasien dan mengingatkan pasien yang mungkin sudah didiagnosa pengapuran plasenta untuk berkunjung kepada dokter ataupun bidan, supaya tetap bisa dipantau, karena pemantauan untuk ibu-ibu hamil yang telah mengalami kalsifikasi plasenta itu harus jauh lebih intens dari ibu-ibu yang normal. Jadi di sini peran daripada tenaga kesehatan itu sangat benar-benar dibutuhkan sekali. Oke, baiklah, jadi itu dia pembelajaran kita hari ini Ibu-Ibu tentang kalsifikasi plasenta ataupun pengapuran daripada plasenta. Miss berharap apa yang Miss jelaskan itu bisa dimengerti dan mudah untuk dimengerti. Nah,
Nah, buat ibu-ibu yang masih ingin bertanya, ada yang bingung ataupun menceritakan pengalamannya, mungkin punya pasien yang didiagnosa pengampuran plasenta, boleh cerita-cerita dan sharing di grup kita. Jadi mungkin itu aja. Selalu saya mengingatkan untuk ibu-ibu semua tetap jaga kesehatan dimanapun ibu-ibu berada, di tempat kerja, di rumah. Tetaplah selalu dalam kondisi stay safe, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah kita, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Oke, mungkin itu aja. Saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Saya akhiri video hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.